Halo, ketemu lagi kita di channel YouTube Monica Yuliarti dan tentu saja masih bersama dengan saya di mana hari ini kita akan belajar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan representasi gender. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah representasi gender dalam produk audiovisual. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, kita lihat menu hari ini dulu. Yang pertama kita akan mengingat kembali representasi itu apa. Kemudian kita juga masih akan mengingat kembali konsep gender. Dan yang bagian ketiga adalah kita akan melihat bagaimana media dengan produk audiovisual dan jenis-jenisnya. Yang keempat adalah bagaimana media audiovisual ini digunakan di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah aspek-aspek dalam representasi, terutama untuk produk yang dikemas dengan bentuk audiovisual. Dan yang terakhir adalah metode yang bisa digunakan dalam mengkaji atau mempelajari tentang representasi gender dalam produk yang kemasannya adalah audiovisual. Kita lihat dulu yang pertama mengenai representasi. Bicara representasi, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari seorang ahli yang sangat lekat dengan konsep representasi. Siapa lagi kalau bukan Stuart Hall. Nah, menurut Hall, representasi bisa dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah representasi mental dan yang kedua adalah representasi bahasa. Apa sih bedanya antara representasi mental dengan representasi bahasa? Mudahnya adalah representasi mental adalah proses yang pertama kali terjadi ketika seseorang melihat sebuah objek atau sebuah fenomena. Jadi proses ini seperti namanya yaitu representasi mental terjadinya di alam pikiran sehingga mampu menghasilkan peta konseptual. Jadi di representasi mental ini seseorang belum mampu memahami secara spesifik dari representasi itu sendiri atau representasi dari sebuah objek yang dia lihat. Mengapa? Karena walaupun sudah ada dalam pikiran namun bentuknya ini masih abstrak. Jadi belum ada definisi atau belum ada penjelasan yang lebih detail. Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa memahami sesuatu ketika kita bicara dalam konteks representasi? Ada bantuan yaitu bantuan bahasa or language. Dari bahasa ini akhirnya kita bisa menuju kepada representasi bahasa, teman-teman. Di mana di sini ada proses sebuah penerjemahan atau signifikansi dari konsep abstrak yang tadi muncul dalam representasi mental. Signifikansi ini diwujudkan dalam bahasa yang lazim, sehingga dalam proses representasi bahasa ini, seseorang mampu menghubungkan konsep dan ide tentang suatu tanda dan simbol tertentu. Dari sini akan muncul yang namanya konstruksi makna. Jadi secara lebih sederhana bisa difahami bahwa representasi mental dan representasi bahasa ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena representasi bahasa bersumber pada representasi mental. Kemudian kalau bicara mengenai gender, sekali lagi diingatkan, gender it's not about sex atau jenis kelamin, tetapi lebih kepada bagaimana peran, fungsi, tanggung jawab, harapan serta karakteristik feminitas dan maskulinitas antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari bentukan masyarakat. Sehingga harus diingat-ingat bahwa ketika kita bicara mengenai gender, tidak selalu kita bicara mengenai perempuan saja. Atau ketika bicara gender, tidak selalu kita bicara tentang laki-laki saja. Namun kedua-duanya bisa kita bahas, tapi lebih fokus kepada bagaimana peran, fungsi, tanggung jawab, harapan dan karakteristik mereka yang ada di sosial, yang ada di masyarakat, dan itu merupakan bentukan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dari satu daerah dengan daerah lain tentu akan memiliki perbedaan yang signifikan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan bagian selanjutnya yang akan menyajikan mengenai media yang memiliki konten dengan kemasan produk-produk audiovisual. At least ada 3 teman-teman yang bisa teman-teman saksikan di sini. Yang pertama adalah motion picture industry, and then ada television industry, dan yang terakhir adalah new media.
Motion picture industry, siapa yang tidak kenal dengan bioskop? Film-film yang teman-teman tonton di bioskop ini adalah salah satu produk audiovisual yang tentu saja bisa kita pelajari dari sudut pandang gender. Kemudian yang kedua, televisi. Well, ini sudah tidak asing lagi tentu saja. Di dalamnya berisi berbagai program, karena dia adalah televisi tentu pengemasannya dalam bentuk audiovisual. Secara umum di televisi ada 3 program teman-teman. Yang pertama adalah program hiburan, yang termasuk di dalamnya di sini misalnya adalah sinetron, yang tentu saja mendominasi dunia televisi. Kemudian terkadang televisi juga menyiarkan film. Kemudian ada tayangan seperti wawancara namun dikemas dalam lebih simple atau lebih santai. Atau bisa juga acara-acara memasak, kuis, dan sebagainya. Yang kedua adalah program berita teman-teman. Nah, program berita ini juga menjadi salah satu komponen dari televisi yang bisa juga dianalisis dari sudut pandang perspektif gender. Yang ketiga adalah iklan. Dan pas banget sepertinya ada jingle iklan yang lewat di rekaman saya ini ya. Saya nggak tahu nih apakah kedengeran dari tempat teman-teman. Oke. Iklan ini juga salah satu produk audiovisual yang ditayangkan di televisi dan banyak juga dikaji atau dipelajari dengan perspektif gender. Kemudian yang ketiga adalah new media atau media baru. Yang masuk di sini tentu saja adalah media sosial, kemudian ada website, media-media baru yang lain yang di dalamnya juga berisi produk-produk yang berformat audio visual. Segala hal ini layak untuk diteliti teman-teman. Pertanyaannya, mengapa penting meneliti? Kita akan lihat halaman selanjutnya. Di sini saya menyajikan data. Data ini membuat saya berpikir bahwa Oke, riset tentang gender adalah hal yang masih urgent. Mengapa demikian? Kita lihat bagaimana khalayak yang ada dalam media-media ini. Yang pertama bioskop. Bioskop di Indonesia penontonnya di tahun 2019 kurang lebih ada 51,9 juta jiwa. Kemudian di tahun 2018 ada sekitar 51,2 juta penonton. Dan kenaikannya di sini terlihat mungkin hanya sedikit 1,4%. Namun demikian kenaikan ini juga tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata teman-teman. Karena sebetulnya dari tahun 2017 kenaikannya juga sudah sangat signifikan. Namun memang di tahun 2020 ini industri bioskop sedang tidak berpihak karena ada pandemi corona sehingga mostly mereka tidak memiliki penonton. Dan kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Apakah ketika pandemi ini berakhir 1 tahun ke depan atau 2 tahun maybe, kita tidak tahu bagaimana industri ini. But still, film-film masih menjadi produk-produk yang bisa diteliti atau bisa dipelajari dengan perspektif gender. Yang kedua adalah televisi. Karena pandemi corona ini banyak pemirsa atau banyak penonton televisi yang semakin sering menonton televisi karena mereka hanya di rumah saja. Data dari Nielsen menunjukkan ada 12% kenaikan teman-teman diakibatkan oleh pandemi dan data ini hanya diambil selama 2 minggu setelah pemberlakuan PSBB di Jakarta. Jadi bisa dilihat 12% itu sangat tinggi dan ini membuat kita masih bisa menjadikan media ini sebagai media yang akan diteliti. Yang terakhir adalah internet. Kalau ini sudah tidak bisa dipertanyakan lagi karena data memang semakin meningkat. Namun demikian memang data terbaru untuk pengguna internet di Indonesia saya dapatkan di tahun 2020 bulan Januari. Dari We Are Social dan Hootsuite, di situ ditunjukkan bahwa ada kenaikan sebesar 17%. Oke. Dari data-data ini teman-teman bisa diketahui bahwa segala produk yang ditayangkan melalui media-media ini terutama produk audiovisual memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk diteliti dengan menggunakan perspektif gender. Selanjutnya kita bicara mengenai aspek-aspek dalam representasi gender. Ada 2 aspek besar teman-teman yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah proses produksi dan yang kedua adalah isi. Dari proses produksi ini kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya kesetaraan antara
kru yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dari segi kuantitas. Kemudian kalau kita tidak mau melihat segi kuantitas, kita bisa lihat dari segi kualitas juga. Bagaimana perempuan dan laki-laki dalam peran mereka dan pekerjaan mereka. Termasuk juga dengan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi, brainstorming maupun kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua adalah dari segi isi. Nah, dari segi isi ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu dari segi pesan dan segi teknis. Dari segi pesan ini kita bisa melihat ceritanya, atau kita juga lihat plotnya. Tidak salah juga ketika kita menganalisis berdasarkan pesan moral dan dialog yang ada dalam tayangan tersebut. Kemudian dari segi teknis, pengambilan gambar, setting, musik, lighting, dan juga komposisi ini menjadi aspek-aspek yang bisa teman-teman gunakan. Jadi secara sederhana ketika kita mau menganalisis dengan perspektif gender, ini bisa digunakan dan nanti kita akan kaitkan dengan konsep-konsep gender yang ada. Bisa dari teori-teori gender, teori-teori feminisme, ataupun dari ketidakadilan gender yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Kemudian bagian terakhir adalah metode. Setidaknya ada 2 metode utama untuk penulisan kajian atau melakukan studi dalam hal gender. Yang pertama kita bisa gunakan kajian literatur dan yang kedua kita bisa gunakan metode analisis isi media. Untuk kajian literatur teman-teman, kalian bisa melakukan penjabaran secara umum dan ilmiah tentu saja dan menjadikan produk audiovisual ini sebagai contoh. Nah, berkebalikan dengan kajian literatur, dalam metode analisis isi media, produk audiovisualnya adalah menjadi objek yang utama. Karena dia yang akan kita bedah, dia yang akan kita pelajari. Jadi bahasa mudahnya adalah ketika kita riset menggunakan metode kajian literatur, contohnya bisa lebih dari satu atau bisa beragam. Kalau metode analisis isi media, umumnya objeknya hanya satu. Kalaupun beragam, itu keberagamannya memiliki kesamaan atau memiliki kemiripan. Misalnya kita secara spesifik meneliti tentang ketidakadilan gender yang ada dalam iklan X. Nah dari situ kita bedah iklan X-nya. Atau kita akan meneliti bagaimana representasi teori feminis liberal misalnya dalam film X. Nah dari situ kita akan bedah film tersebut secara mendalam gitu ya. Kemudian untuk metodenya sendiri di analisis isi teman-teman bisa gunakan semiotika, framing, wacana ataupun metode-metode analisis isi media yang lain. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjabaran atau penjelasan terkait dengan meneliti atau mengkaji representasi gender dalam produk media audiovisual, dalam produk audiovisual yang ditayangkan di beberapa media. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tetap sehat dan selalu tebarkan cinta untuk sesama. Assalamualaikum, bye-bye.